Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pemirsa ngabuburit di akhir Ramadan. Sebentar lagi kita mengakhiri bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi bulan yang bukan bulan terakhir bagi kita ya untuk Ramadan sekarang. Panjang umur pemirsa semuanya, para subscriber sehat, kemudian dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun umurna, dibarokahkeun segala rupina lah. Kita sore ini lagi di kandang setelah beres marab tuh, ini lagi bercanda, sudah pada kenyang, sudah berhenti makan, dan kebetulan saya bingung mau apa. Pas ada ide melintas langsung kita harus eksekusi apa tentang konten kebuntingan domba. Jadi konten kali ini membahas tentang kebuntingan domba, mumpung aya contohnya. Mumpung ada contohnya. Pertama, domba akan terjadi kebuntingan kalau sudah terjadi pembuahan. Pembuahan itu akan terjadi setelah adanya perkawinan. Perkawinan apa? Perkawinan antara jantan dengan betina pada pada saat birahi. Jadi kalau dikawinkan tidak saat birahi, biasanya kawin paksa itu kegagalannya sangat besar. Tapi ketika lagi birahi, keberhasilannya sangat besar, biasanya 100% jadi begitu. Kemudian kalau sudah yang kedua, perkawinan itu akan terjadi ketika saat birahi domba antara betina selama proses birahinya 30 jam. Nah, akan jadi biasanya akan balelol, bakal jadi lamun pada saat birahi puncak. Nah, kalau birahinya pagi, nah kita kawinkan sore atau siang hari atau sore gitu. Kalau dikawinkannya besok, kemungkinan jadi, kemungkinan tidak. Atau terlalu awal, kemungkinan jadi, kemungkinan tidak. Baru awal birahi kita kawinkan, kemungkinan jadi, kemungkinan tidak. Kemudian itu 30 jam masa birahi. Kawin, terjadi pembuahan. Nah, menjawab pertanyaan yang menanyakan kalau birahi itu berapa kali? Tidak berapa kali. Kalau sudah birahi, dikawinkan, kemudian terjadi pembuahan, tidak akan timbul lagi birahi berikutnya. Jadi dia sampai melahirkan tidak akan birahi lagi, moal beger deui. Jadi hanya satu kali kawin, nanti tinggal nunggu domba itu, bibit itu melahirkan 5 bulan kemudian, kurang lebih. Tepatnya waktunya biasanya ada kurang ada lebih. Kalau 5 bulan itu 150 hari, biasanya antara 147 sampai 155 hari. Ada kurang ada lebih. Nah, itu tentang bunting. Kemudian yang perlu dibahas selanjutnya, bagaimana memperlihatkan domba itu cirinya bunting atau hamil. Nah, saya sampaikan untuk 100 hari pertama atau 3 bulan ke bawah itu tidak bisa dilihat secara visual atau secara kasat mata bagi pemula. Kalau kami yang sudah biasa sudah tahu ini hamil jadi, walaupun 3 bulan ke bawah. Karena apa? Karena ada catatan tanggal kawin. Nah, kemudian perilakunya sudah bisa tahu antara induk ini, tahu induk itu bagaimana perilaku ketika dia sudah bunting. Nah, contoh ini kebuntingan 1,5 bulan. Saya sudah yakin ini jadi. Ini kebuntingan 2 bulan. Saya yakin ini jadi. Karena apa? Karena nafsu makannya meningkat, lebih tenang, lebih adem tuh. Walaupun sudah perut sudah pada besar, ini dikasih berapapun di tamruan tetap dihabisin, dikereyeuh. Jadi nafsu makannya meningkat. Kemudian tidak timbul birahi berikutnya setelah kawin yang pertama kita kawinin, tidak timbul lagi. Kemudian perut sebelah kanan lebih menonjol, lebih besar, dan nih perutnya mararanteng. Geus maranteng apanya bahasa naon maranteng. Jadi geus katingali mereketeng-teng, bahasana beki lieur disebut mereketeng-teng mah. Sudah perutnya sudah
mulai mengendur. Ini darah yang itu sekali anakan. Kemudian ciri itu bisa dilihat bahwa itu hamil seperti kehamilan ini menginjak usia 4 bulan. Bagaimana melihatnya? Selain tadi perilakunya tidak birahi lagi, lebih tenang, nafsu makan meningkat nih. Nah, benjol ya, perut sebelah kanan benjol. Ini sebelah kiri kan makan, ini sebelah kanan. Benjol ketinggal mana ini? Ini kanan. Ini hamil. Nah, kelihatan benjol. Kalau itu pakan. Kemudian kalau darah menginjak usia kehamilan 4 bulan, ambingnya turun. Mana buktinya? Nah, mulai turun menginjak dari lebih dari 3 bulan tuh. Lebih dari 3 bulan ambing mulai turun. Tuh. Kemudian kalau kita pegang ambingnya ada benjolan, terasa kalau dipegang ini seperti ada benjolan atau ngaginyel, kawas kaleci. Nah, itu bisa terlihat. Kemudian kalau yang sudah laktasi seperti ini 1 kali laktasi menginjak usia kehamilan 4 bulan mulai turun bekah tuh ambingna, kemudian mulai turun tuh. Tadi nama ieu teh susuna teh rada peot. Nah, sekarang mararanteng atau menjadi berisi dan mulai turun. Ini darah ini. Kemudian yang terpenting bagi domba yang hamil adalah pakan. Harus diingat bahwa pakan domba itu nih ada hijauan, ada pakan tambahan. Kalau di sini ini kulit singkong. Nah, harus diingat bahwa domba betina itu makannya 2 kali lipat daripada domba jantan. Itu yang biasa. Kemudian untuk yang lagi bunting seperti ini, makannya pada saat kebuntingan 2 kali lipat dari kebiasaan biasa makan. Dari kebiasaan tuh, pemirsa, sebelah kanan benjol ya, tuh kelihatan. Tuh kan ini tidak terlalu benjol kiri, tuh itu benjol kanan. Nah, itu udah bisa dilihat usia kehamilan menjelang lebih dari 3 bulan sudah terlihat positif pisan. Nah, jadi pakan yang diperlukan untuk yang lagi hamil itu 2 minggu sebelum nih catat 2 minggu sebelum dikawinkan itu dikasih pakan tambahan, mau konsentrat, mau ampas tahu, mau kulit kacang, mau toge yang terbaik atau kecambah 2 minggu sebelum dikawinkan. Nah, setelah bunting full sampai lahir. Full. Ada hijauan, ada pakan tambahan. Berapa jumlahnya banyaknya? 3-4% dari bobot hidup. Ya. Jadi kalau ini bobot hidupnya misalkan 40 kg, 4 kali 3, nah 1,2 kg per hari. Bagaimana kalau hijauan? Hijauan jumlahnya minimal 10% dari bobot hidup. Berarti kalau 40 kilo, 4 kilo per hari hijauan minimal. Karena domba bunting itu sangat memerlukan pakan yang bagus. Dan nafsu makan meningkat karena yang makannya tidak dia saja sendiri, tapi untuk mensuplai kebutuhan janin. Kebutuhan janin yang ada di dalamnya di sini. Jadi nafsu makannya seperti manusia saja yang lagi hamil, sagala beras, sagala beki. Nah, jadi 2 kali lipat dari kebiasaan makan sehari-hari. Kemudian pakan hijauan, pakan tambahan, ampas tahu, konsentrat dan sebagainya tadi, itu idealnya diberikan lagi setelah melahirkan selama 4 minggu sampai 8 minggu. Atau 1-2 bulan untuk suplai air susu supaya ASI-nya subur.
Karena apa? Karena kebutuhan anaknya tuh sudah kelihatan. Kebutuhan anaknya nanti pada saat sudah lahir memerlukan ASI yang banyak supaya teka sentet. Nah dari situ baru mulai umur 3 bulan, menginjak 3 bulan setelah full ke rumput, mulai dikurangi lagi pakannya. Supaya apa? Supaya persiapan lagi nanti untuk lepas sapi, kemudian kita kawinkan lagi. Karena syarat bibit yang bagus itu tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Terlalu gemuk sulit untuk birahi, terlalu kurus ripuh kanu anaknya, ripuh ke induknya. Nah ini ideal, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Itu obrolan sore ini, mudah-mudahan manfaat seputar masalah kebuntingan domba. Dari mulai birahi sampai pakan, itu yang terpenting. Karena pakan ini sangat faktor utama. Jadi untuk keberhasilan indukan dalam beranak pinak. Tetap semangat, salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ngadua kalian ya, sambung.